Halo sahabatku semua, kali ini saya akan mengajak kalian untuk berziarah ke makam Syekh atau Ki Buyut Muhajir. Jadi seperti inilah perjalanan saya untuk menuju ke makam beliau. Beliau ini adalah seorang ulama besar yang ada di daerah Kota Serang, Banten. Silakan kalian saksikan bersama untuk melihat makamnya Syekh Muhajir. Halo sahabatku semuanya yang ada di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil karim wa huwa sabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah sahabatku semua, kita berjumpa kembali dengan saya Tubagus Rojak Channel. Kali ini saya ingin mengajak sahabatku semua untuk melihat sejarah atau makam, namanya itu Ki Buyut Muhajir. Tempatnya itu ada di desa, yaitu desa dekat daerah Kubang Apu ya. Jadi sahabat berkah, makamnya ini jalannya itu emang tidak tahu karena makam tersembunyi. Jadi sahabat berkah, saya ingin mengasih tahu kepada kalian semua bahwa makam ini adalah makam sangat lama sejarahnya yang ada di tanah Banten. Yuk sama-sama kita saksikan bersama untuk melihat makamnya. Jadi sahabat berkah, sebelum melihat makam ini, alangkah baiknya sahabat jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di share ke media sosial lainnya. Insya Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita lihat. Ki Buyut Muhajir ini adalah seorang pengembara yang dari luar kota Serang, Banten. Beliau datang ke kota Serang, Banten itu untuk mencari ilmu dan belajar tentang agama Islam. Beliau pun berburu dan belajar di daerah Kubang Apu. Beliau belajar oleh seorang kiai dan ulama besar yang ada di Serang, Banten. Beliau datang ke daerah Serang, Banten pada tahun atau dibilang 200 tahun yang lalu. Beliau menuntut ilmu, mencari ilmu, dan belajar ilmu agama Islam di daerah Kubang Apu. Jadi sahabat berkah, beliau ini adalah sosok ulama besar yang mensiarkan Islam dan mengajarkan agama Islam di tanah Serang, Banten. Jadi inilah makam beliau, Syekh Muhajir. Kalau kita perhatikan, beliau ini adalah sosok ulama yang mengajarkan
apa yang dia pelajari dari guru-gurunya beliau. Seperti inilah kondisi makam beliau dan seperti inilah kondisi di tempat atau di daerah makam-makamnya beliau. Kalau kita perhatikan, banyak makam-makam kecil itu adalah sanak keluarga atau familinya beliau, dan beliau itu adalah seorang guru tauhid ataupun guru al-hikmah. Beliau pun mengajarkan banyak tentang agama Islam, dan beliau pun membantu untuk mengajarkan atau mendidik yang ada di daerah kota Serang, Banten ya sahabat berkah. Singkat cerita ini, beliau ini adalah seorang ulama yang berasal dari luar daerah kota Serang, Banten, dan beliau pun mengajarkan dan beliau pun mengajar atau mencari menimbah ilmu di daerah kota Serang, Banten ya sahabat berkah. Seperti inilah makamnya beliau ini, subhanallah. Pas saya datang ke sini itu auranya sangatlah guyur dan sangat penasaran. Saya ingin melihat seperti apa makam beliau. Jadi sahabat berkah, kalau kita perhatikan makamnya beliau ini sangat terjaga oleh penjaga makam, dan juga di sekeliling ini adalah banyak pohon bambu yang sudah lama. Seorang ulama ini mengajarkan dan belajar dan juga menikah di kota Serang, Banten, dan beliau pun mendirikan pondok pesantren yang ada di sekitar makam sini ya sahabat berkah. Beliau ini adalah guru besar yang ada di daerah sini, dan beliau pun mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya dan juga membantu semua masyarakat juga sahabat berkah. Beliau ini adalah salah satu ulama besar yang ada di kota Serang, Banten. Saya pun tak luput untuk mendoakan dan berziarah ke makam beliau, karena saya tahu ada karomahnya di makam beliau. Banyak para peziarah dan banyak para santri yang berziarah ke makam beliau untuk mendoakannya. Singkat cerita saja ya sahabat berkah, beliau ini adalah seorang orang yang sangat dermawan, sangat baik dan juga sangat tegas. Beliau ini sosok ulama yang sangat bijaksana dan mengajarkan agama Islam dan belajar mencari ilmu dan menuntut ilmu di daerah sini ya sahabat berkah. Dan juga sahabat berkah, itulah kisah cerita singkat dari makam Syekh Muhajir atau Ki Buyut Muhajir yang ada di daerah Lebak atau di daerah tempatnya itu Kubang Apu, nggak jauh dari desa Kubang Apu. Pada saat ziarah saya dibisikkan sesuatu hal yang aneh dan juga menarik ya sahabat berkah. Ada beberapa yang melihat saya, cuman saya tidak tahu, tapi tetap saja saya berziarah untuk mendoakan beliau, dan juga ada karomahnya di dekat makam beliau.
Karena konon ceritanya makam beliau ini adalah makam sesepuh atau makam buyut, yaitu di daerah desa sini ya sahabat berkah. Coba kalian perhatikan ya sahabat berkah, seperti inilah makam yang ada di sini dan sekitaran sini. Itu banyak makam-makam. Yang besar itu adalah makam Syekh Muhajir atau Ki Buyut Muhajir, dan yang 3 di belakang itu adalah sanad keluarganya, dan juga banyak keturunannya beliau, yaitu cucu atau cicitnya beliau yang dimakamkan dekat makamnya beliau. Dan juga makam ini sangat dibilang tidak banyak orang yang tahu, karena saya menanyakan makam ini yang orang sekitar sini banyak yang tidak tahu ya sahabat berkah. Seperti inilah makamnya beliau. Silakan kalian saksikan bersama. Pada saat saya berziarah, ada sesuatu hal yang aneh yang datang menghampiri saya dan membisikkan saya. Beliau hal aneh ini yang gaib ini menceritakan kepada saya tentang apa tujuan mereka semua untuk berziarah ke sini. Seperti halnya mereka yang berziarah ke sini itu meminta sesuatu hal yang kita belum dapat, seperti jodoh, rezeki, dan juga penglaris jualan. Jadi sahabat berkah, mereka yang ada di sini ini tidaklah senang melihat orang yang ziarah datang ke sini meminta hal sesuatu yang tidak bisa di luar pikiran kita ya sahabat berkah. Dan mereka sangatlah marah bila mana orang yang berziarah tidak mendoakan karena lillahi ta'ala, karena Allah. Dan banyak juga orang yang sudah diserang mereka, yaitu makhluk yang ada di sini. Seperti halnya orang yang pengen mempunyai anak dan juga pengen mempunyai istri, ataupun pengen usahanya laris dan lancar. Jadi sahabat berkah, kita meminta kepada Allah dan berusaha bagaimana caranya untuk menjalani hidup, bukan meminta hal sesuatu seperti hal-hal yang aneh dan negatif yang lainnya. Seperti itulah bisikan yang ada dan masuk ke saya.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah ya sahabat berkah. Tadi kita sudah melihat namanya makam Syekh Muhajir ataupun Ki Buyut Muhajir. Beliau ini adalah seorang ulama atau seorang syekh yang datang dari luar Serang, Banten. Sejarahnya itu singkat, singkat sekali dan saya hanya tahu beberapa saja. Beliau ini adalah seorang syekh, cuman masih menimba ilmu dan mencari ilmu untuk mendalami ilmu agama Islam, dan beliau merantau ke tanah Serang, Banten. Beliau ini belajar di sebuah pondok yang ada di desa Kubang Apu. Itu konon ceritanya, dan saya melihat beberapa dia itu adalah ulama tauhid ataupun ulama yang tawadhu. Jadi syekh ini, beliau ini belajar untuk mendalami agama Islam dan juga beberapa lama, dan beliau pun berkeluarga dan mempunyai keluarga di daerah Serang, Banten. Singkat cerita kisahnya, dia belajar terus mencari atau mencari kehidupan sampailah dia menikah dengan seorang wanita yang ada di daerah situ, dan beliau pun mendirikan pondok pas ada di daerah makamnya dia tersebut. Beliau menyebarkan Islam dan mengajarkannya, dan juga beliau ini adalah sosok ulama yang sangat-sangat bijaksana dan juga baik hati. Itulah singkat ceritanya. Nah, yang saya anehin lagi, katanya si makamnya ini penuh dengan keunikan dan penuh dengan keajaibannya. Keunikannya itu yang pertama, makam tersebut banyak pohon-pohon rindang dan banyak juga udara-udara yang segar. Dan pas saya ziarah itu ada angin dan wangi dari makam tersebut. Itu unik ya. Keindahannya itu pas saya tawasul terasa dalam hati, masuk ke hati dalam jaraknya itu loh, sahabat berkah. Nah, pas saya ziarah selesai ataupun pas saya lagi berziarah itu ada seolah-olah yang melihat saya, dan juga ada seolah-olah itu yang membisikkan kuping saya, mengasih tahu berapa lama makam ini berada di sini gitu sahabat. Ternyata makam tersebut di situ sudah hampir 300 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, makam yang di situ itu adalah makam keluarga, yaitu sanad keluarga dari anak, cucu, cicit beliau tinggal dan wafat di situ dan dimakamkan di situ. Itu saya dibisikkan, kalau dibilang secara sekilas aja. Dan yang ketiga, penghuni makam di situ itu banyak yang negatif dan banyak yang positif. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Karena selalu orang yang mendatang ziarah ke situ itu ziarah tidak karena Allah, karena lillahi ta'ala. Nah, sampailah saya selesai ziarah. Pas saya sudah selesai ziarah, ini yang saya anehin sahabat berkah. Tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri saya. Entah dia seorang ataupun siapa, dia datang menghampiri saya, dia ngobrol sama saya, dia berucap berulang kali ataupun dia mengatakan sesuatu hal yang gak boleh dalam ziarah di sini, ataupun gak boleh sama sekali tentang yang lain-lainnya. Contohnya saja, yang dikasih tahu beliau ini, saya penunggu makam sini, saya ini menjaga dan merawat makam sini. Nah, udah selesai itu tuh, terus saja banyak orang-orang yang datang ziarah ke sini, banyak orang-orang yang berdoa di sini. Itu
banyak yang meminta hal yang aneh-aneh. Seperti halnya yang belum mendapatkan jodoh, ingin mendapatkan jodoh. Ada yang belum mempunyai anak, ingin mempunyai anak. Ada yang usahanya seret ataupun usahanya nggak berjalan, ingin berjalan lancar. Itu diceritain sama yang ada di situ. Nah, pas sudah selesai itu, tolonglah, kalau berjarak ke sini itu karena niat Allah dan mendoakan makam beliau ini. Itu yang dikatakan oleh di sekitar makam situ, yaitu seseorang yang datang ke saya. Sudah selesai itu, sudah saya ajak ngobrol ataupun apa, saya pamit pulang. Saya kasihlah namanya beberapa lah untuk ya ini. Pas selesai, saya dianterin sampai pertigaan, itu saya pulang. Pas saya pulang itu saya nanya dengan seseorang warga setempat di daerah setempat situ. Dia bilang gini, maaf, saya bertanya kepada warga tersebut, maaf Pak, saya ingin bertanya, di makam ini yang keramat ini ada enggak penunggunya, ada enggak penjaga makamnya? Warga bilang di situ itu makam sudah lama, dulu ada penunggunya, cuman sekarang itu tidak ada namanya penunggu. Lah, saya aneh, saya bertanya-tanya, terus saya ketemu orang itu siapa? Dia ngobrol sama saya, berbincang sama saya, terus cerita sama saya, terus banyak cerita sama saya. Pas sudah selesai itu, saya pulang. Makanya saya tanya sama bapak, dulu kata warga tempat situ, dulu pernah ada yang jaga, jadi di sini ini, di situ itu ada makam, cuman ada penjaganya dulu. Itu pun udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang pun belum ada yang mau jaga di situ. Karena banyak keunikan dan banyak anehan di situ makam. Seperti halnya orang yang melihat dari pohon-pohon, bambu, ataupun pohon dari nangka, atau bisa-bisa gini loh deh. Kalau kita pertama datang itu, orang yang datang untuk berziarah, itu pohon bambu itu menutupi ruas jalan untuk sampai ke makam tersebut. Lah, makanya makam tersebut itu belum ada yang jaga. Lah, kalau saya bisa berziarah ke makam tersebut, bisa kenapa? Nggak tahu ya dia. Banyak yang warga-warga atau orang-orang yang jarang ke situ itu pohon bambu itu menutupi ruas jalan untuk masuk ke makam. Cuman ada sendiri bisa berjarak ke sini ya, itu keajaiban, masya Allah. Nah, selesai itu saya tanya, pasti penunggu itu, kata warga itu, pasti penunggu itu beliau senang, beliau pamrih, beliau melihat ade itu senang sekali, makanya ini ngedeketin ade. Oh, ternyata gitu. Nah, udah selesai itu, udah selesai. Ya udah Pak, terima kasih. Nah, pas sampai saya di rumah, saya mengedit beberapa video di rumah, saya kerjain ataupun gimana. Banyak hal-hal yang sangat saya di luar nalar ya. Seperti contohnya pas saya edit video ataupun saya membuat sesuatu hal yang unik untuk video saya, itu ada aja yang melihat saya, ada aja yang nongol kepada saya, ada aja yang mengintip ke saya. Saya lihat lagi noleh ke kanan, nggak ada, ke kiri nggak ada. Pas saya ngeliat ke ruang kamar, udah pada tidur, semua udah pada tidur. Cuman yang anehnya itu ada aja yang mau melihat saya gitu. Saya bilang begini, jangan ganggu, jangan yang aneh-aneh, karena saya tidak mau diganggu dan saya nggak bakal mengganggu kalian. Kalau kalian ngeganggu, itu urusan saya gituin, langsung hilang, langsung semua pergi semuanya, dan saya lanjutin untuk ngedit video saya. Terus itu saya ada aura yang panas datang saya sudah hilang edit video, lalu saya langsung tidur ke dalam kamar, masuk ke kamar langsung tidur. Nah, itu yang saya anehin. Pas setelah saya ziarah ke makam tersebut, ada yang menghampiri dan membisikkan ke saya,
pas di rumah, mengucapkan terima kasih sudah bersilaturahmi, sudah mendoakan saya, sudah melihat keadaan saya, sudah pokoknya yang indah-indah datangnya. Subhanallah, itu yang saya dapat dari makam tersebut. Allahu a'lam bishawab. Karena kita berdoa, karena kita meminta hanya kepada Allah, dan kita berziarah itu hanya mencari keberkahan dan karomahnya beliau dari seorang ulama. Jadi sahabat berkah, kalau kalian berziarah, kalau kalian ziarah kubur atau apa, niatkanlah dalam hatinya itu niat karena Allah, jangan semata-mata meminta sesuatu dalam ke makam. Gak boleh itu ya, itu termasuk syirik. Jadi sahabat berkah, itulah pengalaman saya dalam ziarah kali ini. Semoga cerita saya ini bermanfaat, dan semoga video kali ini membuat kalian semua tambah wawasan untuk berziarah, untuk bersilaturahmi, dan untuk mendoakan para syekh, para ulama yang sudah menyebarkan agama Islam dan mengajarkan agama Islam di tanah Indonesia. Insya Allah lain kali atau lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan video menarik dan unik tentang ziarah keramat atau vlog religi dan juga ziarah makam keramat. Mungkin itu saja sahabat berkah video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkah selalu buat kita semua, buat saya pribadi dan buat kalian yang sudah menonton. Insya Allah Allah akan memberikan kita keberkahan dan juga keindahan dalam segala urusan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sahabat berkah, bila kalian sudah melihat video ini, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan juga dibagikan ke media sosial lainnya. Dan jangan lupa sahabat berkah, di subscribe biar saya tambah semangat untuk bikin dan mengilas dan melihat dan mencari tahu tentang sejarah Islam yang ada di Indonesia, dan juga tentang sejarah makam tersebut. Insya Allah Allah akan memberikan saya dan Allah akan memberikan kalian semua keberkahan, baik keberkahan ilmu, keberkahan umum, keberkahan rezeki, dan serta keberkahan lainnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.